Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 7 Farmasi B akan membahas tentang ujian akhir praktikum farmasetika, yang dimana kelompok kami terdiri dari Arif Prasetya dengan NIM 119260108, Tobias Tandrokuswara dengan NIM 119260117, Nita Adela dengan NIM 119260119, kemudian Felisa Hana Megaria Parestu dengan NIM 119260153, dan Rido Bangkit Pangestu dengan NIM 119260154. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang 5 resep, yang dimana resep pertama membahas tentang salep, resep kedua tentang serbuk, resep ketiga tentang gel, resep keempat tentang kapsul, dan resep kelima tentang pasta. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang resep pertama, yaitu tentang salep, di mana pada resep pertama tidak adanya nomor SIP, tidak ada tanggal penulisan resep, dan tidak adanya aturan pakai. Dan selanjutnya tentang preformulasi resep pertama. Yang pertama tentang neomycin. Neomycin berguna sebagai antibiotik yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 429 sampai halaman 430. Selanjutnya, hidrokortison asetat dengan kegunaannya sebagai adrenoglucocorticoid yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 293 sampai halaman 294. Dan yang terakhir yaitu vaselin album dengan kegunaannya sebagai zat tambahan yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 633. Selanjutnya perhitungan dosis resep pertama, di mana neomycin sejumlah 500 mg dan hidrokortison asetat sejumlah 500 mg. Sehingga dalam 50 gram mengandung 50 mg neomycin dan 500 mg hidrokortison asetat. Selanjutnya tentang perhitungan bahan resep pertama. Neomycin dibutuhkan sejumlah 500 mg, lalu hidrokortison asetat dibutuhkan 500 mg, dan vaselin album dibutuhkan 49 gram. Selanjutnya tentang cara pembuatan resep pertama, yang dimana pertama disetarakan timbangan, kemudian diambil semua bahan lalu ditimbang, kemudian dileburkan vaselin album di tanas air, kemudian dimasukkan vaselin yang telah lebur dan neomycin ke dalam mortir, kemudian digerus sampai homogen. Setelah itu, dimasukkan hidrokortison asetat ke dalam mortir dan digerus hingga homogen. Dan langkah selanjutnya, dimasukkan ke dalam pot, dikemas, beri etiket, dan juga label. Dan berikut etiket dari resep pertama, ini mana warna biru berarti obat luar. Dan berikut kopi resep dari resep pertama. Selanjutnya resep kedua tentang serbuk, di mana pada resep kedua ini tidak ada nomor HP praktek dokter, tidak ada nomor resep, tidak ada tanggal pembuatan resep, dan tidak ada paraf dokter. Selanjutnya preformulasi resep kedua. Yang pertama, amoksisilin dengan kegunaannya sebagai antibiotik yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi kelima halaman 120. Dan selanjutnya, luminal dengan kegunaannya sebagai hipnotikum dan sedatifum yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 481. Selanjutnya, yaitu kloramfeniramine maleas atau yang biasa disebut dengan CTM yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 153 dengan kegunaannya sebagai antihistaminikum. Selanjutnya, saccharum lactis dengan kegunaannya sebagai zat tambahan yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 338 sampai halaman 339. Selanjutnya, perhitungan dosis resep kedua. Ini mana CTM dengan dosis lazim sekalinya sejumlah 1,8 mg, dosis lazim seharinya 5,4 mg, kemudian luminal dengan dosis lazim sekali 9,09 mg, dosis lazim sehari 27,27 mg, dan amoksisilin dengan dosis lazim sekali 113,63 mg, dan dosis lazim seharinya sejumlah 340,89 mg. Selanjutnya, perhitungan bahan. Yang pertama, amoksisilin, jumlah yang dibutuhkan sejumlah 2 gram, luminal yang dibutuhkan sejumlah 100 mg,
CTM dibutuhkan 20 mg dan SL sejumlah 2,88 mg. Selanjutnya, cara pembuatan resep kedua. Yang pertama, disiapkan alat dan bahan, disetarakan timbangan, kemudian ditimbang amoksisilin sejumlah 2 gram, luminal 100 mg, CTM 20 mg, dan SL sejumlah 2,88 mg. Setelah itu, dilapisi mortir dengan SL sejumlah 2,88 mg, kemudian dimasukkan amoksisilin dan digerus hingga homogen. Setelah itu, ditambahkan luminal dan juga CTM, kemudian digerus hingga homogen. Setelah itu, dibagi sediaannya ke dalam kertas perkamen secara setara antara yang satu dengan yang lain. Dan langkah selanjutnya, dilipat kertas perkamennya, lalu dimasukkan ke dalam plastik klip dan ditempel etiket pada plastik klipnya. Dan berikut etiket dari resep kedua, yang berwarna putih berarti obat pemakaian dalam. Dan berikut kopi resep dari resep kedua. Selanjutnya, resep ketiga tentang gel, di mana pada resep ketiga ini terdapat keterangan resep, yaitu tentang komposisi salon pas dan juga komposisi basis gel. Pada resep ketiga ini, tidak ada paraf dokter, tidak ada alamat pasien, tidak ada nomor resep, dan tidak ada berat badan pasien. Kemudian untuk preformulasi resep ketiga, yang pertama metilisalisilase, yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 379 dengan kegunaannya sebagai anti-iritan. Selanjutnya, metolum, yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 362 dengan kegunaannya sebagai anti-iritan. Selanjutnya, gliserol dengan kegunaannya sebagai zat tambahan yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 271, dan yang terakhir metilparaben dengan kegunaan sebagai pengawet dan dikutip pula dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 378. Dan berikut perhitungan bahan dari resep ketiga, yang dimana pertama metilsalisilas sejumlah 1,5 gram, yang kedua, metol sejumlah 700 mg, basis sejumlah 7,8 gram, CMC sejumlah 0,39 gram, gliserol sejumlah 1,17 gram, metilparaben sejumlah 0,013 gram, dan aqua fervida sejumlah 6,227 ml. Setelah itu, tentang cara pembuatan, di mana pertama, disiapkan alat dan bahan. Kedua, disetarakan timbangan. Ketiga, diambil dan ditimbang semua bahan. Kemudian, dikalibrasi beker gelas 11 ml. Kemudian dimasukkan aqua fervida ke dalam beker gelas dan ditambahkan metilparaben hingga sampai larut. Kemudian dipindahkan ke mortir, taburkan CMC dan ditunggu sampai 15 menit. Kemudian pada mortir lainnya, dimasukkan metol dan metilsalisilat dan digerus sampai larut. Setelah 15 menit, gerus CMC sampai terbentuk massa gel, kemudian ditambahkan larutan metol dan metilsalisilat gerus sampai homogen. Setelah itu, ditambahkan gliserol sedikit demi sedikit, gerus sampai homogen. Dan langkah terakhir, dikemas, beri etiket dan juga label. Berikut etiket dari resep ketiga yang berwarna biru berarti obat pemakaian luar. Dan berikut resep dari resep ketiga. Selanjutnya resep keempat tentang kapsul, di mana pada resep keempat ini tidak ada tanggal penulisan resep, tidak ada paraf dokter, dan tidak ada signal. Selanjutnya preformulasi resep keempat. Yang pertama, GG dengan kegunaannya sebagai ekspektoran yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 272 sampai halaman 273. Selanjutnya, ephedrine HCl dengan kegunaannya sebagai simpatomimetik yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 236 sampai halaman 237. Setelah itu, sakarum laktis dengan kegunaannya sebagai zat tambahan yang dikutip dari Farmakope Indonesia edisi ketiga halaman 338 sampai halaman 339. Dan berikut perhitungan dosis dari resep keempat.
Selanjutnya, perhitungan bahan. Yang pertama, GG dibutuhkan 1500 mg, efedrin HCl dibutuhkan 150 mg, dan SL dibutuhkan 350 mg. Kemudian, cara pembuatan, di mana langkah awalnya disetarakan timbangan, kemudian diambil semua bahan lalu ditimbang, setelah itu dimasukkan SL dan GG ke dalam mortir, gerus sampai homogen. Setelah itu dimasukkan efedrin HCl ke dalam mortir dan gerus sampai homogen. Setelah itu dibagi menjadi 10 bagian sama rata dan dimasukkan ke dalam kapsul nomor 3. Setelah itu dimasukkan ke dalam sak obat, dikemas, beri etiket dan juga label. Berikut etiket dari resep keempat. Warna putih berarti obat pemakaian dalam. Dan berikut pula kopi resep dari resep keempat. Selanjutnya, resep kelima tentang pasta, di mana pada resep kelima ini tidak ada umur pasien, tidak ada paraf dokter, tidak ada alamat pasien, tidak ada nomor HP pasien. Selanjutnya tentang preformulasi obat dari resep kelima. Yang pertama, acidum salicylum berfungsi sebagai antifungi. Selanjutnya, zinc-oxidum berguna sebagai antiseptik lokal. Vaselin flavum digunakan sebagai basis hidrokarbon dan metilparaben digunakan sebagai pengawet. Selanjutnya tentang perhitungan bahan, di mana acidum salicylum dibutuhkan 2,4 gram, zinc-oxidum dibutuhkan 30 gram, amilum tritiki dibutuhkan 30 gram, vaselin flavum dibutuhkan 57,6 gram, dan metilparaben dibutuhkan 0,24 gram. Selanjutnya, cara pembuatan resep kelima. Langkah awal, disetarakan timbangan, kemudian ditimbang semua bahan dan obat sesuai perhitungan. Setelah itu, dimasukkan vaselin flavum ke dalam cawan uap, lalu leburkan di atas water bath sampai mencair. Kemudian, dimasukkan acidum salicylum yang sudah ditambahkan etanol 95%, 2-3 tetes ke dalam pelumpang, kemudian gerus sampai homogen. Setelah itu ditambahkan amilum tritiki sedikit demi sedikit ke dalam lumpang sampai digerus sampai homogen. Kemudian dimasukkan zinc-oxidum yang telah diayak terlebih dahulu dengan pengayak nomor 100 ke dalam lumpang lalu gerus sampai homogen. Setelah itu dimasukkan leburan vaselin flavum dan digerus hingga homogen. Setelah itu ditimbang sebanyak 20 gram, kemudian masukkan ke dalam tub, dikemas, beri etiket, dan juga label. Dan berikut etiket dari resep kelima. Berwarna biru berarti obat penggunaan luar. Dan berikut kopi resep dari resep kelima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.